kami adalah pejuang rasis. Karena dengan adanya Bu Elis di sini, dengan adanya Pak Charlie, kami berjuang bersama Pak Charlie, itu berarti kita di sini bersama untuk membela hak kita, tanah kita, ya. Dan kepada Bapak Hakim, ingat Pak, apapun yang Anda putuskan bukan untuk Charlie saja, tapi di situ juga ada masa depan anak cucu Anda. Jangan menjadi pecundang, jadilah pahlawan keadilan. Kami di sini, walaupun kami adalah mak-mak, kami ada sebagai ibu pertiwi. Dan Indonesia adalah rumah kami. Kami lemah, tapi ingat, seekor ayam bisa membuat musang lari tunggang langgang. Kenapa? Karena seorang ayam itu ingin membela anaknya. Dan kami juga begitu. Kami tidak akan mundur. Kami akan berdiri tegak di sini untuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Elis. Ketinggian. Halo? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya izin untuk memanggil teman-teman saya yang selalu ada dan tidak hadir dalam persidangan untuk mendukung Charlie. Bu Kasih, ayo, ya, ayo semua, oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang PIK, mari kita flashback. Awal mulanya kami tahu PIK adalah pada saat kami diajak oleh Forum Aksi, teman-teman dari Forum Aksi untuk datang langsung ke Pontang pada saat itu. Saat itulah kami ketemu pertama kali dengan Pak Holid CS, ya Pak Holid ya, Pak Holid CS, dan di situ kami langsung melihat bagaimana mangrove dibabat habis. Kemudian tambak, sawah diuruk, dan kemudian kami juga melihat banyaknya jalanan yang rusak karena truk-truk yang selalu bolak-balik. Kesan kami pada saat kami datang ke sana itu adalah Banten ini menjadi seperti kayak basis militer karena orang yang datang ke sana dan bukan warga sana dicurigai. Begitu banyak intel, begitu banyak preman yang mundar-mandir, yang sepertinya sengaja membuat kami takut, sengaja juga untuk membuat tekanan kepada para penduduk lokal. Dalam masalah preman, kami juga pernah ARM bersama dengan pada saat aksi di Kronjo, kami head to head dengan preman, dan begitu juga pada saat kami bersama dengan Pak Said Didu. Waktu itu kami ingin naik kapal dan kami diusir oleh preman-preman itu. Di dalam pandangan kami sebagai ibu-ibu ya, kami merasa bahwa setelah berdiskusi dengan para nelayan, dengan Pak Holid CS, saya merasa kalau masalah PIK 2 ini bukan hanya sebagai masalah kedaulatan negeri aja, tetapi juga bagaimana rakyat Banten akan kehilangan identitasnya pada saat mereka yang kebanyakan masyarakat pesisir pantai, pada saat laut mereka diambil, apa yang akan mereka lakukan setelah laut mereka diambil? Itulah yang harus kita pikirkan. Jadi kembali lagi kami mulai berjuang bersama dengan Pak Kosin, kemudian dan bertemulah kami dengan Pak Charlie. Pak Charlie ini sangat baik. Dia dengan segala macam perbedaannya, dia menjadi salah satu dari pejuang melawan oligarki PIK 2. Dia dengan pembawaannya yang humble,
Dia berhasil membuat kami kagum dan membuka mata kami. Oligarki ini, aguan ini tidak hanya zolim kepada masyarakat Banten, tetapi juga kepada etnis Tionghoa. Kami juga kagum karena Charlie berjuang untuk mendapatkan keadilan yang sudah tidak ada di negeri ini. Dia ingin mengambil haknya sendiri dan juga mendapatkan rehabilitasi atas keluarganya yang sudah dijelekin oleh aguan. Kemudian saya juga sadar bahwa semoga di belakang Charlie ini banyak para saudara-saudara kita yang Tionghoa yang juga menjadi korban. Semoga mereka bisa ikut speak up untuk keadilan dan juga berjuang bersama kami di sini. Terima kasih. Kemudian kami ingin memanggil Bu Elis untuk bersama kami di sini. Ya, Bu Elis ini adalah istri dari Pak Charlie. Mari Bu. Mari Bu. Bu Elis ini adalah istrinya Pak Charlie dan kami memang teman-teman kami selalu hadir untuk Pak Charlie karena memang kami dekat dan akhirnya kami menjadi seperti keluarga, ya. Kami merasakan apa yang Bu Elis rasakan dan kami juga ikut menangis pada saat bagaimana Charlie diperlakukan tidak adil. Jadi terima kasih ya Bu Elis karena dengan adanya Pak Charlie tidak ada lagi yang memberi stigma kepada kami adalah pejuang rasis. Karena dengan adanya Bu Elis di sini, dengan adanya Pak Charlie, kami berjuang bersama Pak Charlie, itu berarti kita di sini bersama untuk membela hak kita, tanah kita, ya. Dan kepada Bapak Hakim, ingat Pak, apapun yang Anda putuskan bukan untuk Charlie saja, tapi di situ juga ada masa depan anak cucu Anda. Jangan menjadi pecundang, jadilah pahlawan keadilan. Kami di sini, walaupun kami adalah mak-mak, kami adalah sebagai ibu pertiwi. Dan Indonesia adalah rumah kami. Kami lemah, tapi ingat, seekor ayam bisa membuat musang lari tunggang langgang. Kenapa? Karena seorang ayam itu ingin membela anaknya. Dan kami juga begitu. Kami tidak akan mundur. Kami akan berdiri tegak di sini untuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Elis, silakan. Selamat siang semuanya. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua, kepada pengacara. Terima kasih udah bekerja keras untuk memperjuangkan ini, membantu Pak Charlie dalam kasus ini. Terima kasih. Dan ibu-ibu yang sudah menemani saya selama persidangan, yang tidak pernah absen, terima kasih banyak, terima kasih. Dan juga para tokoh-tokoh aktivis semuanya yang sudah mendukung Pak Charlie, yang sudah memberikan semangat, itu tidak ada nilainya. Terima kasih ini tidak cukup hanya dengan kata terima kasih ini, tapi ini terima kasih ini tulus dari dalam hati saya, dari dalam Pak Charlie, dari keluarga Chandra ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semuanya, kepada masyarakat luas juga yang sudah mendukung kami semua. Terima kasih.
Bebaskan Cali Chandra, tangkap Aguan. Jangan biarkan Indonesia hancur di tangan oligarki.